Perkenalkan, nama saya Fani Adelia dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Di sini saya telah diamanahi untuk menjadi Ketua Panitia dari Lentera Harapan 2023. Sebelumnya, Lentera Harapan itu merupakan salah satu program kerja dari BEM FKIP 2023, yang mana kami akan melakukan kegiatan sosial seperti melakukan kunjungan ke panti asuhan. Namun sebelum kami melakukan kunjungan, kami melakukan penggalangan donasi terlebih dahulu, seperti uang, beras, sembako, sesuai dengan kebutuhan dari panti asuhan tersebut. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم Lentera Harapan 2023 Sebelumnya terima kasih sama Mas Rahman ya atas ketersediaannya untuk melakukan wawancara sedikit. Saya mau tanya mengenai seputar dari LKSA Ihsanul Fikri. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Nur Rahman di sini sebagai sekretaris di LKSA Ihsanul Fikri ini. Boleh ceritakan sedikit mengenai profil dari LKSA Ihsanul Fikri ini sendiri, maksudnya seperti latar belakangnya atau kondisinya dan lain-lain. Jadi LKSA Ihsanul Fikri ini merupakan bagian dari Yayasan Ihsanul Fikri yang ada di RSI sana, depan RSI. Yang mana di Yayasan Ihsanul Fikri itu kan ada SD, SMP. Nah, salah satunya LKSA ini. Nah, di sini LKSA Ihsanul Fikri ini menerima anak-anak yang kurang mampu, yatim dan duafa. Dan saat ini yang ada anak-anak yang ada di sini berjumlah 23 anak, itu dengan saya dan yang sudah ya.
target dari LKSA itu awalnya hanya untuk usia SMP sampai SMA. Nah, namun dengan pertimbangan untuk regenerasi pengurus, maka beberapa anak yang memiliki nilai lebih atau memiliki keseriusan dan semangat tinggi untuk belajar, dia diberikan kesempatan untuk kuliah. Dalam hal ini untuk pendanaan dari kami pun juga masih mencari, maksudnya tiap dari kami yang pokok tiap bulan ada itu hanya satu sumber, dan yang lainnya itu sumbernya itu entah dari orang lewat atau orang tiba-tiba datang ke sini, jadi seperti itu, masih insidental. Berarti belum ada sumber tetap ya? Yes, saat ini belum ada. Kalau dari jumlah anak di LKSA ini sendiri sekarang sudah ada berapa ya Mas? Sekarang totalnya ada 23, yang 12 anak itu usia SMP atau MTS, dan yang sisanya itu ada SMA, ada SMK, dan sisanya ada 2 anak lagi yang sudah itu kuliah itu. Kalau boleh tahu bagaimana proses dari bagaimana ya menyebutnya, seperti anak panti tersebut bisa berada di sini, dia masuk ke sini, masuk ke LKSA Ihsanul Fikri ini, seperti apa prosesnya? Dari yang ada saat ini biasanya pada awalnya itu dari sekolah, biasanya sekolahan itu ada yang guru mungkin melihat anaknya yang kurang mampu dan keluarga kurang mampu, nah biasanya bisa didaftarkan ke sini. Atau selain itu misalkan saat ini lebih ke dari tetangga, misalkan tadi yang dari Mangli itu sudah ada anak yang sudah masuk ke sini, kemudian tetangganya itu melihat kok dia bisa bersekolah, melanjutkan sekolah, dan akhirnya yang tetangga itu daftarkan ke sini. Nah, ketika proses pendaftaran pun kami juga melalui seleksi, tidak semuanya kami terima. Pertama mengumpulkan berkas-berkas itu dengan syarat itu harus punya kayak kartu dari pemerintah, kartu sosial, kayak kartu KIP itu harus ada. Kalau seperti itu, sehingga ketika ngumpulin ke sini pun kami juga harus seleksi, salah satunya dengan mempertimbangkan di dalam keluarga itu orang tua itu tanggungan anaknya berapa. Kalau misalkan kok cuma 1 atau 2, kami kira masih bisa lah untuk menyekolahkan anak itu, tapi misalkan kok tanggungan keluarga itu anaknya ada lebih dari itu dan memang perlu kami untuk bantu, nah itu bisa dimasukkan ke sini dan disekolahkan dari sini. Selanjutnya mungkin mau bertanya terkait di LKSA Ihsanul Fikri ini terdapat program apa saja Mas, seperti program keseharian atau program rutinan gitu? Program di sini itu lebih ke hafalan anak-anak, jadi hafalan Al-Quran untuk anak-anak, kemudian aktivitas harian misalnya sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian belajar bersama, kemudian ada pencak silat PSHT itu sementara baru itu. Mungkin dari yang sumber tadi itu kan sumber dana yang tidak tetap ya Mas, berarti insidental kan. Lalu bagaimana dari pihak Ihsanul Fikri ini sendiri menyiapkan kebutuhan dari anak-anaknya seperti makanan mungkin, sembako dan sebagainya itu berarti dari mana? Saat ini sih alhamdulillah uang ngasih itu ada, dari memang sudah takdirnya Allah, rezekinya Allah sudah dibagikan ke anak-anak tersebut, maka kami yakin ketika terima anak jumlahnya berapa itu otomatis Allah ngasihnya juga sesuai dengan porsinya gitu. Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih mencukupi untuk biaya makan dan juga kebutuhan yang lainnya seperti kayak mandi, kemudian peralatan sekolah itu biasanya ada orang ngasih. Kemudian untuk makan itu biasanya belanja, jadi yang saya dan yang kuliah baru itu dia yang bertugas belanja, kemudian nanti yang masak, sedangkan anak-anak itu nanti bergantian untuk yang bantu, kayak misalkan motong-motong, gula-gula, dan sebagainya itu yang ini yang masak. Kalau dari Mas sendiri suka duka dalam menjalankan kepengurusan di panti ini tuh apa saja sih Mas? Suka dukanya
suka dukanya. Pertama sih sukanya dulu ya. Sukanya sih saya lebih kadang mikirnya itu daripada di rumah gak ngapa-ngapain gitu. Terus kan di sini sebisa saya juga kerja pulang kadang sore kadang malam, sebisa saya semampu saya bisa berkontribusi di tempat ini, entah hanya masak pagi atau cuma untuk sampai siang, mungkin nanti yang sore anak siapa yang ada di sini, sebisa kami seperti itu. Dan selain itu juga dengan ikhlas ya, insya Allah ikhlas untuk mencari pahala yang mana saya meyakini bahwa itu juga akan kembali kepada diri saya sendiri untuk besok kedepannya. Kemudian untuk dukanya itu lebih ke kadang merasa capek itu sih, misalkan pulang sekolah pulang ngajar langsung sampai sini harus masak nyiapin untuk makan anak-anak gitu sih. Lalu harapan mungkin dari Mas Norman, harapan untuk LKSA Ihsanul Fikri ini kedepannya akan seperti apa? Kayak doa-doa untuk LKSA Ihsanul Fikri ini sendiri itu seperti apa? Mungkin dari Mas Norman ada harapan dan doa? Mungkin harapan doa dari saya sih harapannya dengan LKSA Ihsanul Fikri ini bisa semakin berkembang, kemudian bisa bertambah meluas ke bermanfaatannya, bukan hanya untuk wilayah yang ada di Magelang saja, tapi bisa melebar ke mana-mana, super-super yang jauh dan yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Sudah Mas? Mungkin semoga saya itu juga berdoa semoga LKSA Ihsanul Fikri ini dapat terus bertahan ya Mas, lalu semakin dikenal dengan banyak orang juga. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Norman atas ketersediaannya. Saya tutup ya Mas. Terima kasih Mas. Bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk LKSA Ihsanul Fikri dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ataupun rekening yang ada di bawah ini. Harapan saya dengan diadakannya Lentera Harapan 2023 ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat memotivasi kita semua untuk lebih bersemangat dalam menggapai cita-cita kita dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.